Halo, jumpa lagi di Mas Bay Media. Teman-teman, kali ini saya akan ngoprek laptop. Nah, ini laptop jadul. Nah, jadi ceritanya ini bos saya, Pak Bos, beli laptop jadul, bekasan, barang-barang bekas. Jadi ini laptop Dell, brandnya Dell. Kurang tahu ini Dell apa, yang pasti nanti kita buka aja. Ada ID-nya. Biasanya ini laptop seperti ini tuh udah jarang-jarang orang yang pakai kayak gitu di era 2025 sekarang ini. Tapi bos saya beli kayak gini, nanti di-upgrade lagi. Nah, yang suruh ngupgrade ini kan saya. Jadi ini kita cek dulu. Ukurannya size besar teman-teman, tebel juga. Nah, ini bukaan klip. Ini pencet, layar akan keluar. Jadi seperti ini pencet, dia akan membuka dikit. Nah, kayak gini nih. Ini Dell Latitude. Di sini ada Dell Latitude teman-teman. Jadi ini serinya kelihatan nggak ya? Saya nggak begitu merhatiin. Pokoknya tipis-tipis itu Dell Latitude. Ini laptop jadul teman-teman. Kalau yang mau upgrade mungkin ini bos saya suruh upgrade dua-duanya. Nah, dua-duanya itu ada 2 RAM di situ. Laptop ini susunannya ada RAM itu biasanya di balik sini teman-teman. Nah, ini kondisinya udah lecet-lecet teman-teman ya. Kita lihat bersama, ini banyak lecet-lecet. Lalu perhatikan baut-bautnya juga agak aneh. Tahap pertama kita lepas dulu baterainya. Nah, ini baterainya teman-teman gede. Jadi seperti ini, ada klipnya, knopnya. Teman-teman, ini baterainya masih ori ini sepertinya, tapi coloringnya abu-abu di sini, tidak hitam ya teman-teman. Nah, kenapa kalau kita ngupgrade sesuatu atau ngoprek sesuatu baterai harus dilepas? Karena ini baterai sebelumnya jangan terpasang, karena arus itu kita putus dulu, jadi tidak ada listrik yang mengalir di laptop tersebut. Nah, seperti ini teman-teman, kita amankan dulu ininya. Kita perhatikan bautnya di sini. Ini baut pertama, 2, 3, 4, 5, ada 6 teman-teman. Nah, ini bautnya aneh, warnanya beda-beda teman-teman. Jadi kita buka dulu aja. Ini ada yang nggak ada bautnya tuh, yang tengah satu nggak ada bautnya. Nanti kita akan tambahkan baut teman-teman. Nah, kita akan tambahkan baut. Siap. Cut dulu. Oke Bu, silakan Bu. Kenapa Mas? Iya, biasa sistem semuanya kan harus dibarui. Ini kan tidak bisa kan tadi? Ini tidak bisa ya sekarang ya. Nah, sudah bisa. Ini juga sudah bisa. Semua tinggal ini diklik. Monggo passwordnya apa? Coba dulu. Oke. Cek sistemnya lagi. Soalnya tadi harus diupdate, harus di restart dulu passwordnya. Coba udah bisa. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke, nah. Oke Bu, berarti guys, sip, aman semua. Monggo. Kasih ya. Sama-sama. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita kembali lagi, kita buka dulu bautnya. Tadi masih satu belum melanjutin karena tadi ada tamu juga mau benerin laptopnya. Biasalah Windows 11 atau 10 itu kan biasanya ada trouble kalau nggak di software ya, hardware. Ini tadi di softwarenya kebetulan dicek-cek semua normal, langsung softwarenya saya cek. Ada beberapa yang harus diupdate dan dicek-cek ulang agar udah bisa semua, touchscreen dan sebagainya, mouse-nya juga udah bisa semua. Kita kembali lagi aja, tadi hanya selingan aja untuk perbaikan langsung. Jadi kebetulan saya karena trouble-nya nggak banyak, kalau tadi kan bisa saya langsung kerjakan
kayak gitu intinya, simple. Nah ini teman-teman, baut-bautnya ada yang gede ada yang kecil. Baut yang gede biasanya klipnya di tengah. Nah ini kalau diperhatikan itu sama, ini di tiap baut tuh kan ada stiker-stikernya tuh. Ini stikernya beda semua teman-teman. Kalau dari sisi luar ini sudah 3 kali open close. Di open close dalam artian open close di bagian part-part ininya, case-nya ini sudah kelihatan pernah dibuka. Dari stiker-stiker ori dan garansinya itu pernah dibuka. Setelah baut dilepas, ini tinggal kita dorong, teman-teman. Kita cek dorongnya ke atas. Nah klip kayak gini terbuka. Nah kita singkirkan dulu seperti ini. Kita cek di dalamnya teman-teman. Nah ini RAM-nya ada 2 seperti ini. Ini namanya RAM Random Access Memory, panjangannya. Bukanya seperti ini, klip ujung-ujungnya lalu angkat. Udah seperti ini, lepas. Nah taruh, kita lagi klik kanan kiri, angkat. Nah seperti ini. Nah kita menggantinya pun usahakan serinya sama teman-teman ya. Di sini banyak sekali ID, cuman yang kita perhatikan ini karena kita fokusnya di RAM, ganti RAM, kita fokuskan aja ini RAM DDR berapa, lalu kita beli. Kalau itu size-nya 4 GB, ini maunya bos saya di-upgrade jadi 8 GB. 8 ditumpuk jadi 2 jadinya 16. Nah agar bisa buat kerja lebih kencang lagi. Oke deh, siap, langsung saya kerjakan. Nah cara masangnya seperti ini. Tadi cara membuka, melepasnya pastikan ukurannya sama, karena lubang ini kan ada yang ompong satu di tengah itu. Jangan sampai salah teman-teman belinya. Nah beli yang seperti ini, lalu kita pasang teman-teman. Setelah ini kita pasang. Nah ini garisnya sama semua, kita langsung pasang aja ya teman-teman, nggak usah berlama-lama karena ini beda merek aja. Kita masukkan di sini seperti ini. Nah posnya seperti ini dulu, perhatikan teman-teman, posnya harus sama. Masuk, tekan kanan kiri, lalu kita klik. Nah klik, pastikan di sisi kanan kirinya kita tekan ya, jangan cuma satu di tengah aja agar tidak patah. Nah, kita menghindari itu aja. Minimal 2 kanan kiri kita harus pegang dengan jari, tekan dengan jari seperti itu. Juga sama, perhatikan ini sama dudukannya semua. Pastikan giginya hanya satu yang ompong seperti itu di tengah, yang bolong. Kita masukkan semua tuh dudukannya pas teman-teman. Kalau kalian masangnya salah, berarti itu dudukannya nggak benar kayak gitu. Jangan dipaksakan ya, bisa malah patah nanti. Nah seperti ini. Habis ini lalu tinggal kita tekan ya teman-teman. Seperti ini hanya masang RAM aja, mudah, simple. Yang penting hati-hati cara bukanya. Lalu klik seperti ini. Nah udah, jangan pernah mengelem kayak gitu. Nah 2 ini singkirkan, lem itu nggak berguna teman-teman. Teman-teman kalau yang mau tahu fan, ini fannya, ini coolernya yang orange. Kita tutup lagi aja. Ini case-nya, case belakang sudah cacat semua, ada banyak baret-baret teman-teman. Namanya juga laptop bekas. Nggak tahu bos saya beli berapa ini di online. Pokoknya beli aja terus pengen di upgrade, ya udah saya upgrade kan. Ini diinstal Windows 10 sementara. Oke, kita akan pasang baut-bautnya. Ini saya kumpulkan dulu. Baut-bautnya tuh nggak lengkap teman-teman. Dibuka tuh nggak ada 6 biji. Jadi mau nggak mau saya harus mengambil lagi baut yang baru aja, yang bisa kita kombinasikan dengan baut-baut ini, atau baut-baut ini nanti kalau yang bisa dipakai saya pakai. Tapi itu terlalu kecil-kecil teman-teman. Nah ini yang tengah yang gede itu, yang first, yang pertama harus kita bawa dulu. Kenapa tengah dulu? Karena di sini adalah sumbu tengahnya, agar si case ini nyatu dengan bagian badan
laptopnya supaya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang penting sudah trap dulu semuanya, jangan terlalu kencang dulu, nanti kita bisa kencangkan kembali. Oke, kita lanjut di sisi kanan kiri karena ini hitam dan kayaknya kok udah nggak begitu layak. Kita ambil baru aja ya. Tadi saya angkat pertama kali soalnya udah beda-beda, jadi aneh, ukurannya aneh, kayak nggak sesuai gitu. Nah ini saya beli baru aja, saya ada stoknya, kita ambil untuk kita pasangkan ke laptop ini teman-teman. Murah buat kayak gini teman-teman. Kalau pas urgent-urgentnya kita butuh, nah ini solusinya. Yang penting ukuran sama, ini terlalu kecil kan. Nah kita upgrade yang baru aja. Kalau yang lama-lama udah usia kali ya, seperti laptopnya juga usia. Nah kita masukkan, kita baut. Nah tengah kan ada dua seperti tadi yang tengah yang di stiker yang putih itu, tengah satu ini dekat fan, yang dua lagi kanan, dua lagi kiri. Nah sunannya seperti itu teman-teman, mudah. Ini cuma berapa jam, nggak sampai setengah jam dapat dua laptop. Yang satu ini masang RAM, yang satunya lagi tadi untuk trouble saya cek semua tadi. Trouble tadi kan ada sound, ada apa namanya sambil cerita tadi, sound, terus ada mouse dan keyboardnya nggak random dan saya nggak bisa gerak, touchpad juga nggak gerak. Nah itu di Windows 10 11 sering seperti itu. Jadi troubleshootnya mudah, kita harus rajin update softwarenya. Nah masuk ke device manager aja deh, paling gampang itu. Kalau teman-teman bingung, pusing, biasakan apal hotkey ya untuk keyboard, penggunaan keyboard juga. Nah teman-teman, ini baut sudah terpasang satu per satu. Teman-teman, kalau yang senang PC atau komputer gini pasti mudah. Terkadang kayak gitu, bos saya tuh sebenarnya bisa memasang seperti ini, bisa, cuman terkadang tuh ragu ketika membukanya, open atau close-nya kalau tidak biasa terkadang malah pecah kayak gitu. Nah kebetulan ini mudah. Yang rentan pecah tuh biasanya kalau kita buka PC all in one PC jadi satu, itu riskan. Terus untuk buka keyboard di HP, laptop HP itu juga HP itu agak riskan karena di depan harus kita bukanya, juga lumayan risiko, juga PR juga. Jadi kalau servisan kayak gini harusnya bayar ya, nggak salah teman-teman ya, sekalian kan ngecek biar tahu kondisinya kayak apa kayak gitu. Untuk support teman-teman dapat tonton video ini aja deh kayak gitu. Nah itu support buat saya juga agar rajin dalam membuat video-video kayak gini, konten teman-teman biar bisa manfaat juga, tahu cara buka laptop Dell Latitude ini. Meskipun ini brandnya brand gede Dell, tapi kan seri lama, teman-teman tetap bisa memperbaiki sendiri kayak gitu sebisa mungkin. Di era sekarang ini kita harus dapat apapun, kita harus bisa apapun lah intinya kayak gitu, biar kita nggak kudet, kurang update kayak gitu. Ini semua sudah dipasang, kelihatan semuanya di sini. Kalau kita kurang pas bautnya, kurang panjang dikit atau kurang gimana dikit, nah ini baiknya kita tambah sendiri, kita perbaiki sendiri kayak apa butuhnya kayak gitu. Ini punya Pak Bos sih sebenarnya ya, kayak gitu. Saya tambahin baut lagi biar kencang, soalnya tadi awal beli kan udah namanya beli online juga ya, barang datang sih amanah, cuman terkadang pasti ada minusnya.
baut-baut yang kecer tuh apa ya, jatuh nggak tahu lah, ada yang hilang kayak gitu. Lalu susunannya ternyata udah dibuka banyak baretnya juga kayak gitu. Ini sudah semua, kanan kiri atas bawah tengah beres, kencang. Tinggal kita posisikan baterainya ke tempat semula. Kita cek dulu apakah ada kejanggalan di dalam. Semua sudah aman. Kita kencangkan. Nah, tadi kan belum kencang banget tuh. Saya biasa seperti itu teman-teman. Jadi kencangkan jangan langsung semuanya dulu. Kita harus perfect dalam mengerjakan. Atas bawah kita cek kembali kayak gitu. Nah, kita pasang lagi. Untuk kondisi baterai aman, hanya itu dalam dudukannya aja ada sedikit jamur kalau saya bilang. Nah, ini beres semua. Nah, yuk silahkan dipakai, coba tes semuanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di ngoprek berikutnya ya. Kita sambil lap-lap. Sampai jumpa. Teman-teman tetap semangat belajar juga, semangat berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Yuk teman-teman, dadah.